Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk berkumpul lagi. Semoga ini dalam kategori majelis ilmu ya, ibu-ibu semua ini ya, sehingga nanti apa yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa bernilai ibadah. Amin. Ibu-ibu semua dan Bapak Alwi, terima kasih sebelumnya kami sampaikan atas nama Ibu Ratri kepada ibu-ibu dan bapak semua untuk yang sudah berkenan untuk menghadiri kegiatan diseminasi ya untuk calon guru penggerak angkatan ke-7 atas nama Ibu Tri Radriasi SPG. Nah, nanti acaranya saya sebagai wawancara ya menyerahkan sepertinya kepada Ibu Ratri mau dibawa kemana ya, mau dibuat seperti apa, kami manut saja. Silakan Ibu Ratri. Terima kasih Ibu Mugi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Rembang, Bapak Ibu Guru, staf karyawan SMP Negeri 1 Rembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehingga pada kesempatan pada siang hari ini kita dapat bertemu bertatap muka dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas atau di SMP Negeri 1 Rembang. Bapak Ibu semuanya, sebetulnya untuk hari ini, untuk materi ini itu bukan hanya untuk kepentingan saya semata. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk siswa kita di sekolah ke depannya, dan juga bisa diterapkan pula untuk anak kita di rumah seperti itu yang sudah mempunyai anak. Bagi yang masih gadis ya, diterapkan di sekolah seperti itu. Nah, bagaimana materinya? Untuk materinya langsung saja di sini ada 6 poin, ada 6 bab, yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima ada posisi kontrol. Kemudian yang keenam ada segitiga restitusi. Sebelum materi ini saya sampaikan, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaannya seperti ini. Jawabannya setuju atau tidak setuju mengenai pernyataan yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Menurut Bapak Ibu di sini, setuju atau tidak setuju? Ada yang bisa memberikan pendapat mungkin? Bu Desi mungkin ini senyum-senyum. Bagaimana Bu Desi? Setuju atau tidak setuju Bu Desi? Kalau menurut saya tidak setuju. Di poin yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, bisa diutarakan alasannya? Alasannya ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya itu, kalau misalkan anak mendapatkan melakukan sesuatu yang menurut gurunya itu kok nyenang gitu ya, kemudian guru memberikan hukuman. Kalau menurut saya lebih baik tidak memberikan hukuman, tapi melakukan alternatif lain selain menggunakan hukuman itu. Gitu. Saja, terima kasih. Ya,
kasih Bu Desi atas masukannya ya Bu Desi. Untuk yang lain, kira-kira poin 2 dan 3 bagaimana? Setuju atau tidak setuju ini? Kalau Bu Ana bagaimana? Setuju? Poin 2? Nomor 2 Tidak setuju. Poin 3? tidak setuju. Tidak setuju juga. Ya. Terima kasih jawabannya teman-teman. Dari sini saya juga ibaratnya minim ilmu, makanya semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, untuk anak-anak. Jawaban yang benar seperti apa kalau di guru penggerak itu tidak ada benar atau salahnya Pak Alia. Jadi benar atau tidaknya oleh karena itu terjawab nanti ketika materi sudah saya sampaikan. Kira-kira tadi jawaban saya kalau menurut teori itu pas atau tidak seperti itu. Semuanya bebas berpendapat seperti itu. Selanjutnya mari kita praktekkan. Di sini ada kegiatan coba buka apa nih maksudnya? Buka tangan ya, bukan buka yang lainnya. Ya, jadi buka tangan. Jadi di sini ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan teman Anda itu adalah B. Anda sebagai A itu diminta untuk menyimpan sesuatu. Ya, jadi Anda adalah A yang membayangkan sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Kemudian tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang sudah Anda lakukan tadi, karena sedang melindungi sesuatu hal yang sangat berharga di kepalan tangan itu. Dan si B ini, rekan Anda, bisa saja membujuk atau menghardik atau mengintimidasi, memarahi, atau bisa saja menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Nah, agar Anda itu bersedia membuka kepalan tangan Anda. Menurut Bapak Ibu semuanya di sini, kira-kira mau membuka atau tetap menutup, dan alasannya itu apa? Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya? Kira-kira atau bareng-bareng saja nggak apa-apa, silakan. Kira-kira membuka atau menutup? Ada sesuatu yang sangat berharga yang akan kita lindungi, tapi si B minta untuk dibuka kepalan tangan itu. Nah, kira-kira si B ini bisa dengan cara menghardik, menggoda, menggelitik, dan yang lainnya. Nah, kira-kira Anda atau teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semua di sini, tetap menutup atau membuka? Bu Nuni? Kalau menurut saya, boleh maju Bu pakai ini. Ya. Kalau saya, kan gitu ya, melindungi sesuatu yang sangat penting. Iya, betul. Dia sudah dipercaya untuk melindungi itu. Sehingga kalaupun ada gangguan dari manapun tentang itu tadi, dan lain sebagainya, tetap saya harus tetap ditutup ya, kekeh gitu ya, harus kekeh, tidak boleh diganggu gugat. Nah, pada saat ini yang terpenting maksudnya apa? Dibuka atau ditutup? Sebetulnya pertanyaan yang ketiga inilah yang sesungguhnya sangatlah pentingnya. Sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu? Apakah si A atau si B? Si A, diri sendiri. Begitu ya. Maksudnya apa? Kalau di teori untuk kita sebagai seorang guru itu ketika di sekolah, berarti teori kontrol itu sebetulnya untuk ilusi guru dapat mengontrol murid itu sebetulnya nggak bisa, karena murid itu hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu, guru hanya mengarahkan, tapi yang memegang kendali mau dilakukan atau tidak kan siswanya sendiri. Seperti itu. Jadi pada intinya maksudnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang hanya dapat mengontrol adalah diri Anda sendiri. Seperti itu. Kemudian semua perilaku juga di sini memiliki tujuan. Kadang kita menjumpai anak-anak di sekolah, ada yang
tujuannya mungkin mengerjakan tugas hanya menyenangkan gurunya, misalnya biar tidak mendapatkan sanksi. Nah, ada yang ingin mendapatkan nilai yang bagus, ada pula yang memang betul-betul sadar terhadap agar dirinya bisa. Nah, di sini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi dalam membangun nanti kaitannya ada motivasi intrinsik yang seharusnya siswa itu harus bisa belajar atau menemukan suatu hal jika mengerjakan sesuatu itu karena ingin menghargai diri sendiri. Jadi karena ingin bisa, bukan karena takut dengan guru tersebut, nanti mendapatkan sanksi dan yang lainnya seperti itu. Kemudian, nah untuk yang dipelajari di materi guru penggerak ini ada disiplin positif, di mana teori kontrol ini dari Dr. William Glasser. Kemudian di sini tertera ketika semua perilaku kan memiliki tujuan. Jadi ada yang tujuannya untuk menghindari hukuman, ada yang hanya ingin mendapatkan imbalan, atau kalau matematika juga yang Bu Titi saya juga sering, Bu Titi mungkin sering nggak memberikan reward anak itu berupa bintang atau nilai. Nah, saya kemarin bertanya-tanya di sini, ketika kita memberikan suatu imbalan berupa reward atau penghargaan, itu sebetulnya apakah di sini sudah pas atau belum? Sepertinya malah justru harus dievaluasi lagi seperti itu, Bu Titi. Kemudian ada juga di sini model berpikir menang-menang. Nanti ada posisi kontrol, di mana nanti posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kebutuhan kita, realitasnya itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, yang nantinya juga di materi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Selanjutnya, apa itu disiplin? Nah, untuk kurikulum kali ini, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, itu syarat utamanya siswa itu harus punya rasa disiplin yang kuat, seperti itu. Jadi kalau saya awalnya itu, kalau Bapak Ibu semuanya itu bagaimana? Kalau saya berpikir disiplin itu seperti kepatuhan. Apakah menurut Bapak Ibu semua disiplin itu kepatuhan? Kalau menurut Bapak Ibu di sini disiplin itu seperti apa? Mengatur waktu, ya, mengatur waktu. Berarti ya, mengatur waktu ya, manajemen waktu. Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina, belajar. Ternyata disiplin itu bermakna belajar. Kalau awalnya di sini saya tahunya itu disiplin itu kepatuhan ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti itu. Tapi ternyata di sini disiplina atau belajar. Ternyata disiplin itu ya masih belajar. Anak-anak juga semuanya masih belajar seperti itu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang sudah seringkali ini muaranya nanti di sini, nilai-nilai kebajikan yaitu di profil pelajar Pancasila, di mana dimensinya ada mandiri, beriman, bertakwa, berkebinekaan, gotong royong, bernalar kritis, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya kita juga menginginkan putra-putri kita di sekolah, di rumah juga harus memiliki nilai-nilai kebajikan ini, terutama yang berakhlak mulia, yang beriman, bertakwa. Biasanya anak-anak itu kalau sudah iman, takwa, akhlak mulianya bagus, biasanya nanti linear dengan perilaku yang lainnya, seperti itu. Kemudian menurut Diane Dawson,
mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya nanti akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini motivasi ada dua, ekstrinsik dengan intrinsik, X dengan in. X itu kan dari luar, in dari dalam. Nah, kita tujuannya adalah siswanya itu membangun motivasi dari dalamnya. Jadi apa yang mereka kerjakan itu memang betul-betul karena mereka butuh, bukan karena hanya ingin menyenangkan gurunya saja atau menghindari sanksinya. Seperti itu. Kita harus bisa membangun siswa-siswa kita agar terbangun motivasi dari dalamnya dengan cara apa? Untuk menghargai diri sendiri, seperti itu. Jadi mereka harus bisa menerapkan, saya itu ingin menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Bukan saya itu ketika melakukannya atau tidak melakukannya nanti apa ya yang akan terjadi. Itu kan berarti menghindari hukuman. Oh, saya tidak mengerjakan PR, nanti dihukum. Nah, itu motivasinya masih dari luar karena menghindari sanksi atau hukuman. Kemudian mungkin ada pula yang di kelas itu misalnya ada siswa yang ketika mengerjakan sesuatu berhasil itu diberi benda atau barang atau mungkin nilai reward. Nah, itu pun motivasinya masih dari luar, seperti itu. Jadi masih berupa imbalan. Nanti saya akan dapat apa jika saya melakukannya, akan dapat apa, begitu. Nah, padahal yang kita bangun adalah motivasi dari dalamnya. Saya ingin menjadi apa kalau saya melakukannya, seperti itu. Itu menurut pembelajaran teori kontrol ini yang sudah saya peroleh. Kemudian selanjutnya kita juga sangat penting membedakan ini. Manakah yang hukuman, manakah yang konsekuensi atau sanksi. Di sini ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Terkadang masih ada ya seperti itu ya Bapak Ibu. Misalnya ketika anak tidak mengerjakan sesuatu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mungkin masih ada yang seperti itu. Ya, di sini juga saya sedang belajar. Sebetulnya ketika memperlakukan anak didik kita menurut teori ini yang betul bagaimana, seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat disuruh mengelilingi lapangan atau membersihkan WC atau toilet ataupun membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hanya tidak menggunakan masker, murid disuruh push up, seperti itu. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang poin 1 termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman. Yang keempat, konsekuensi. Yang kelima ini membersihkan tumpahan air ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan maksudnya di sini ya. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, menyalahi aturan sehingga sepatunya suruh dilepas dan tidak memakai sepatu seharian. Hukuman. Ya. Kemudian yang terakhir di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Yang terakhir, ya silakan dicocokkan dengan kuncinya. Kuncinya ini, ternyata yang terakhir itu konsekuensi. Konsekuensi ini
Karena masih ada kaitannya ya dengan mata pelajaran PJOK. Jadi berbeda dengan poin 1. Ketika lari poin 2 ya, lari mengelilingi lapangan karena terlambat seperti itu. Nah, ini sangat penting kita pelajari karena ternyata kita mengetahui perbedaan hubungan dan konsekuensi ini karena akan pengaruhnya efeknya ke psikis anak. Dimana ketika kita memberikan hukuman itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan itu akan berlangsung sangat lama, jangka waktu yang lama untuk sembuh. Dan anak itu justru tidak disiplin, justru akan membenci kedisiplinan menurut teori ini seperti itu. Kemudian ketika konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak di sini hanya menghargai disiplin, belum ke disiplin, hanya menghargai. Lalu apa yang untuk agar anak itu disiplin? Di sini ada restitusi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita pilih yang restitusi. Restitusi ini akan bernilai positif. Ini positif. Kalau yang konsekuensi itu netral. Konsekuensi netral dan hukuman itu negatif, condong ke negatif, seperti itu. Restitusi itu seperti apa? Jadi anak diberi pilihan dan nanti akan ada kaitannya dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, seperti itu. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian penerapannya mungkin ini di kelas selalu berusaha membangun motivasi dari dalamnya dengan memberikan pemahaman dan contoh serta manfaat tindakan yang positif. Kemudian berusaha memilih opsi restitusi ini jika anak berperilaku negatif, bukan hukuman, bukan pula sanksi atau konsekuensi, seperti itu. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya di sini jujur bukan hanya untuk kepentingan diri saya, tapi insya Allah kita niatkan semua untuk anak-anak SMP Negeri 1 Rembang harus berkolaborasi di Bumuki. Jadi semuanya kan berpengaruh seperti itu. Termasuk tidak hanya wali kelas yang membuat keyakinan kelas sebetulnya. Sebetulnya bisa saja guru mapel mungkin pada saat mata pelajaran tersebut sebelum memulai materi itu membuat dulu kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya seperti itu. Ketika sedang pembelajaran, sebelum pembelajaran seperti itu. Kemudian ini ciri-ciri restitusi menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak merasa tidak terhakimi atau tidak langsung secara verbal maupun non-verbal atau psikisnya untuk jangka waktu yang lama. Insya Allah kalau kita terapkan, semoga anak-anak Spencer disiplinnya terbentuk seperti itu. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Di sini sangat menarik sekali kalau dari pernyataan Amfikon ini menurut saya sangat menarik karena saya jujur tertampar karena di kelas itu sering memberikan penghargaan berupa bintang, berupa nilai ya, yang mereka tahu mungkin ada anak yang juga tidak aktif. Nah, yang tidak aktif itu kan bukan berarti kita abaikan. Nah, di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah atau reward kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya karena ketika melakukannya itu motivasinya hanya ingin bintang itu, reward itu, hanya ingin penghargaan itu, seperti itu. Nah, di sini penghargaan ada pengaruh jangka panjang pendek, ada penghargaan tidak efektif merusak hubungan. Saya akan terangkan langsung ke sini saja. Penghargaan merusak hubungan. Di sini ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji, saya sering di kelas itu
Mungkin Bapak Ibu juga sering seperti itu nih, atau hanya saya saja seperti itu. Nah, sering memuji anak itu ketika sudah maju ke depan, dipuji di depan teman yang lain. Ternyata menurut teori ini, maka yang lain pasti akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut, sehingga anak yang diberi pujian itu malah justru tidak dihargai sama teman yang lain. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian, penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan itu menciptakan kecemasan. Barangkali anak yang betul-betul belum memahami matematika dan tidak aktif atau belum aktif, maka akan semakin cemas dan merasa ada kecemasan di situ. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, maka akan berhenti mencoba, maka akan berhenti. Jadi tidak bisa membangun motivasi lagi seperti itu. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus keyakinan kelas? Harus menciptakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa sih kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, atau kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Tentunya karena kita yakin dengan menggunakan helm, insya Allah keselamatan akan menyertai kita seperti itu. Nah, sama dengan ini, kenapa harus keyakinan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau kita bedakan antara peraturan dengan keyakinan, itu anak sudah dilibatkan. Kalau keyakinan sudah sepakat, sudah setuju. Jadi ketika berbuat kesalahan, kita kembali ke situ, ke keyakinan, seperti itu. Tapi kalau peraturan itu lebih seperti memaksa, karena tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa, seperti itu. Kemudian pembentukan keyakinan ini bersifat lebih abstrak, dibuat dalam bentuk positif. Positif maksudnya kalimatnya itu bukan negatif, kalimat positif. Contohnya misalkan kalau ada keyakinan kelas, jangan membuang sampah sembarangan, jangan, tidak, itu kan kalimat negatif. Mungkin kita menggantinya dengan menjaga kebersihan kelas, begitu, ataupun yang lainnya. Terus kemudian berupa pernyataan universal, kemudian tidak terlalu banyak, semua warga kelas juga ikut berkontribusi. Selanjutnya di sini yang sudah saya praktekkan di kelas 9G, yang pertama curah pendapat bersama anggota kelas, semuanya mencurahkan pendapat, kemudian mencatat masukan, kemudian mengubah kalimat yang tadinya negatif menjadi positif. Selanjutnya meninjau kembali ketika setelah mencurahkan pendapat, kan tentunya banyak sekali, mungkin ada pendapat yang intinya itu sama, jadi bisa kita ringkas. Kemudian meminta warga kelas menandatangani, bisa dengan cap tangan atau tanda tangan masing-masing semua anggota kelas, kemudian tempel di dinding, seperti itu. Kemudian untuk refleksinya, ketika sudah menerapkan keyakinan kelas yang sudah saya jalankan di kelas 9G, anak lebih antusias melaksanakan keyakinan ini. Anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai keyakinan. Anak yang tidak masuk saat curah pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Kemudian barangkali ketika yang tidak berangkat ini dikasih link Google Form untuk mengantisipasi siswa yang tidak masuk sekolah, seperti itu. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak yang bermasalah di kelas, yang mengganggu temannya dan yang lainnya, pasti ada kebutuhan dasar manusia ini yang ada yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu kan ada bertahan hidup, ada kasih sayang,
ada penguasaan, kesenangan atau kebebasan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru kelas 2A ini di SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan, Doni kok seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Bu Sela mungkin bisa menjawab. Kira-kira kenapa Doni melakukan hal ini? Menurut Bu Sela bagaimana? Ya, mungkin karena Ya. Oh, kurang besar tulisannya. Jadi begini, di suatu kelas ada anak yang sering minta bekal makanan ke temannya, tapi dengan paksa seperti itu. Pada intinya seperti itu. Nah, suatu ketika ada wali kelas. Nah, sikap wali kelas Bu Ambar itu harus bagaimana kalau menghadapi anak yang seperti ini? Kira-kira apa alasan anak ini kenapa sampai berperilaku seperti itu? ya mungkin sebagai pasti saya harus menanyakan dulu anaknya kenapa sih kamu bersikap seperti itu kepada teman-temanmu. Kemudian ketika anak menjawab mungkin alasannya karena kalau temannya mungkin lebih enak Lebih enak. sendiri apa-apa kan nggak belum sarapan ya Iya, mungkin betul, belum belum sarapan kan tinggal dicari solusinya. Iya, betul. Jadi juga pernah kan kita menjumpai anak-anak yang seperti ini. Kata Bu Sela, mungkin lauknya lebih enak, berarti anak tersebut kesenangan ya. Karena senang, lauknya lebih enak, berarti kebutuhan dasarnya kan ingin dipenuhi kesenangan. Atau mungkin nggak dibawakan lauk oleh ibunya, berarti kan kebutuhan dasar ini bertahan hidup. Karena tidak dibawakan lauk sama ibunya, teman yang lain bekal, dia nggak bekal, seperti itu. Pada intinya, kalau kita amati di kelas, anak-anak yang berperilaku negatif pasti ada salah satu kebutuhan dasar manusia di antara ini atau bahkan lebih yang tidak terpenuhi. Intinya itu, seperti itu. Itu pada intinya. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Ya, di sini ini hanya sebentar. Posisi kontrol materi 2 sebelum terakhir ya. Ini ada posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, jadi siswa akan menyimpan dendam Bapak Ibu. Ya, jadi ini maaf langsung ya judulnya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini juga tetapan saya pernah seperti ini. Jadi untuk refleksi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, di membuat rasa bersalah ini, saya juga jadi refleksi nih, Bapak Ibu semua. Saya pernah di kelas menjumpai siswa yang ketika mengerjakan soal itu ada yang tidak bisa, pernah mengeluarkan kalimat, jadi tadi diterangkan kok nggak bisa. Nah, itu kan berarti memojokkan siswa. Yang Mbak Salsa dan Mbak Astri lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Belum sesuai. Kalau belum sesuai, apakah Mbak Salsa dan Mbak Astri bersedia untuk memperbaikinya? Saya bersedia untuk jadi Mungkin hanya ini saja yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu semua. Saya berharap ini bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi demi anak didik kita, apalagi ini juga bisa diterapkan untuk anak-anak kita di rumah, seperti itu. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Kami kembalikan ke Bu Mugi atau langsung ditutup Ibu. Saya tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat Bu Mugi atau Bu Selva, siswaan atau Bu Santika yang tadi belum. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba menyampaikan refleksi dari yang sudah Ratri sampaikan. Materinya bagus ya Bapak Ibu, memberi tambahan ilmu bagi kita semua sebagai pendidik, bagaimana seharusnya atau
untuk diri saya pribadi, saya sih merasa karena apa yang saya lakukan terhadap anak itu saya kembalikan ke diri saya sendiri. Ketika saya diperlakukan seperti ini, saya tidak suka, ya saya kayaknya tidak akan melakukan anak seperti itu. Jadi apakah itu tadi sudah sesuai dengan yang itu atau belum? Saya tidak tahu ya. Intinya yang jelas indikatornya adalah diri saya sendiri. Ya. Jadi kalau saya suka ya kayaknya orang lain kayaknya suka deh. Ya. Jadi itu kalau diri saya sendiri. Kemudian teori-teori itu kalau menurut saya bagus. Nah itu juga mungkin berdasarkan survei atau riset. Namun juga yang namanya teori manusia juga ada keterbatasannya ya. Jadi itu juga tidak mutlak kalau menurut saya. Karena itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Masalah hukuman itu baik atau enggak. Juga kalau menurut saya ada baiknya juga tetap dibutuhkan ya dalam yang seperti itu. Kemudian cuma mungkin cara memberikan atau cara menyampaikan dari hukuman itu sendiri yang mungkin perlu dipoles lagi. Itu kalau menurut saya. Nggak tahu kalau menurut Bapak Ibu semua. Jadi untuk Ibu Ratri sendiri dalam penyampaian sudah cukup bagus. Artinya dalam menyampaikan jelas banyak media-media sebagai pendukung sehingga menambah kejelasan bagi saya khususnya. Demikian Ibu Ratri apa yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faira Disti Andari dari kelas 9G akan memberikan testimoni dan pendapat tentang keyakinan kelas yang telah kami buat bersama dengan Bu Tri Ratiasi selaku wali kelas 9G. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas kami menjadi lebih kondusif, lebih disiplin, dan lebih tertib. Kami menjadi murid yang saling menyayangi satu sama lain dan saling peduli dengan teman serta dengan lingkungan. Kami juga menjadi murid yang berani untuk menuangkan ide dan pendapat, serta berani untuk mempresentasikan tugas di depan kelas. Kami menjadi murid yang bertanggung jawab atas segala hal dan perbuatan yang telah kami buat. Kami juga senantiasa saling membantu satu sama lain, dan juga mempunyai kepribadian yang baik. Kami murid yang semangat dalam belajar, serta menaati keyakinan kelas. Sekian pendapat dan testimoni dari saya mewakili kelas 9G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.